Halo, selamat datang di YouTube Fry Engine. Di sini kita akan sharing perbedaan Arabica dan Robusta, guys. Nah, pertama kita mulai dari Arabica dulu. Kalau dari gambarnya, Arabica itu biasanya di tengah-tengahnya tuh nggak lurus, guys. Jadi ada kayak seperti huruf S atau lebih curvy ya, guys. Kalau Robusta itu biasanya dia lurus dan biasanya dari segi bentuk dia lebih bulat. Nah, untuk warnanya biasanya tergantung dari pasca panen dan penyimpanannya, guys. Jadi warnanya itu bisa bisa kita lihat dari gimana cara kita nanti roastingnya, terus cara metodenya juga seperti apa. Misalnya ada metode natural, honey, ada full wash, ada semi wash, itu semuanya berbeda-beda. Nah, balik lagi Arabica itu dari bentuk itu dia lebih oval, guys. Lebih lonjong juga. Kalau Robusta itu biasanya gemuk dan bulat. Kalau untuk rasa, guys, itu kalau Arabica itu lebih pahitnya lebih sedikit ya, guys, lebih low, lebih ringan juga, dan dia biasanya asam. Kalau Robusta udah jelas itu kayak pahit yang secara keseluruhan ya, guys, dan lebih kuat juga. Jadi kalau teman-teman pengen benar-benar melek atau paling bagus tuh pagi-pagi, teman-teman kalau mau minum kopi itu bagusnya pakai Robusta, soalnya dia kadar kafeinnya tinggi. Atau teman-teman juga bisa blend. Jadi pakai Arabica dan Robusta digabungin. Nah, cuman di sini teman-teman harus tahu dulu metodenya, guys ya. Jadi kalau blendnya juga harus bisa pas. Jadi jangan asal ngeblend aja, guys. Nah, untuk aromanya itu lebih, kalau Arabica tuh lebih fruity, guys. Yang pasti basicnya acid ya, karena dia rasa buahnya lebih kerasa. Kalau Robusta itu biasanya lebih kerasa woody atau earthy ya, guys. Jadi rasanya tuh kayak tanah, guys. Jadi bener-bener sih yang paling kerasa pahit gitu, guys. Kalau dari segi keasamannya, Arabica itu asamnya lebih tinggi, guys. Terus kalau Robusta jelas lebih low. Jadi kalau teman-teman misalnya pengen kopi yang gak asem atau pengen yang biar melek, bisa pilih Robusta. Nah, guys, untuk dari segi kafein ya seperti yang tadi, Arabica itu kafeinnya lebih low. Jadi kalau teman-teman misalnya lagi pengen ngopi nih sore-sore, saya boleh nyaranin untuk pakai yang Arabica, guys. Jadi kafeinnya lebih low, karena kalau terlalu tinggi, guys, takutnya teman-teman jadi lebih fit, jadi nggak bisa tidur. Kalau Robusta jelas itu pasti kafeinnya tinggi, itu sangat bagus. Kalau saya boleh saran, diminumnya pagi-pagi, guys. Dan biasanya tuh secara geografis Arabica itu dia ditanam di ketinggian yang lebih tinggi dibanding sama Robusta, guys. Nah, kalau Arabica itu biasanya di ketinggian sekitar di atas 900 ya, guys. Paling bagus tuh 1000 sampai 1200 sampai 1400, guys. Jadi faktor ketinggian, guys, itu akan mempengaruhi rasa juga, guys. Nah, Arabica tuh biasanya jumlah buahnya lebih sedikit, sama karena kadar kafeinnya rendah, dia tuh gampang keserang hama, guys. Terus kalau Robusta itu biasanya buahnya banyak. Terus dia karena mengandung kafein lebih tinggi, jadi dia tahan hama, guys. Makanya di sini Robusta itu lebih gampang ditanam di tempat yang ketinggiannya lebih rendah. Jadi dia tuh gampang tumbuh, guys, dan dia tuh juga termasuk tanaman yang kuat karena dia mengandung kafein. Jadi itu membuat hama tuh nggak bisa ngerusak si tanamannya sendiri. Robusta tuh seperti itu, guys. Nah, persentase Arabica tuh dari segi kafeinnya, guys, itu sekitar 1,1% sampai 1,5% untuk satu bijinya, guys. Jadi teman-teman memakai mau minum kopi Arabica 18 gram, berarti itu 1 gramnya itu ngandung 1,1% sampai 1,5% kafein, guys. Nah, kalau Robusta itu seperti yang tadi saya bilang, kadar kafeinnya lebih tinggi, guys. Itu sekitar 2,2% sampai 2,7%, jadi hampir 3%, guys. Jadi satu biji itu kandungannya bisa 2 kali lipat dari Arabica, guys. Nah, di sini saya juga akan ngejelasin kenapa Arabica harganya lebih mahal sama Robusta itu biasanya jauh lebih murah. Yang pasti kalau Robusta itu kan seperti yang tadi, guys, itu gampang ditanamnya, terus buahnya lebih banyak dan perawatannya juga cukup mudah gitu, guys.
Nah, kalau Arabica guys, itu yang pasti dari cara nanamnya, yang pasti kalau mau rasanya makin bagus atau yang ketinggiannya pas itu sekitar 1000 sampai 1200 sampai 1400 mdpl guys. Itu udah paling bagus. Jadi punya treatment khusus guys, punya perawatan khusus. Terus karena dia kafeinnya low, jadi dia gampang keserang hama. Jadi di sini si farmernya tuh guys, petaninya harus punya perawatan khusus guys. Makanya kenapa Arabica harganya jauh lebih mahal. Kebanyakan di Indonesia itu banyaknya robusta, dan orang-orang itu juga kebanyakan kalau minum kopi itu rasanya yang pasti dia minum kopi dengan kopi robusta. Jadi udah terbiasa sama itu guys. Oke guys, sampai di sini dulu penjelasannya. Nanti untuk video berikutnya guys, saya akan jelasin lagi lebih lanjut seperti kayak roasting, history dari kopi itu sendiri, dan hal-hal lainnya guys ya. Oke guys, jangan lupa subscribe channel YouTube kita, Frey and Jen, dan nantikan video selanjutnya. See you soon guys.